Halo, selamat datang di channel Belajar Indonesia. Kali ini kita akan membahas buku paket Matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka, lanjutan soal 1.1 untuk nomor 6-9. Mari kita bahas. Soalnya yaitu sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Oke, yang A yaitu 1,5 pangkat 3 dikali 1,5 pangkat 4 dibagi 1,5 pangkat 5. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita kalikan terlebih dahulu. Nah, 1,5 pangkat 3 kali 1,5 pangkat 4 itu pangkatnya dijumlahkan menjadi 1,5 pangkat 3 plus 4 terus dibagi dengan 1,5 pangkat 5, berarti pangkatnya dikurangkan, berarti dikurangkan 5, sehingga 1,5 pangkat 3 tambah 4 yaitu 7, 7 kurang 5 yaitu 2, sehingga 1,5 pangkat 2. Sekarang yang B yuk. Nah, yang B soalnya yaitu min 4 dipangkatkan 3 dibagi min 4 dipangkat 5 dibagi lagi dengan min 4 dipangkatkan 4. Berarti pangkatnya dikurangkan semua, sehingga menjadi min 4 pangkat 3 karena dibagi jadi dikurangi 5, karena dibagi jadi kurangi 4, sehingga min 4 yaitu 3 min 5 yaitu min 2 dikurangi min 4 yaitu min 6. Kalau bentuk positifnya menjadi 1 per min 4 pangkat 6. Nah, seperti ini teman-teman. Yuk yang C yuk. 9 pangkat 2 per 9 pangkat 4 min 4 pangkat 4 per 4 pangkat 7. Nah, 9 ini kita ubah menjadi 3. Sehingga 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 pangkat 4 dikurangi. Nah, 4-nya ini dijadikan menjadi angka 2. Sehingga 2 pangkat 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatnya 2, artinya pangkatnya dikalikan, sehingga 3 pangkat 2 kali 2 yaitu 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 dipangkatnya 4. Jadi pangkatnya dikalikan menjadi 2 kali 4 yaitu 8. Dikurangi 2 pangkat 2 dipangkatnya 4, artinya pangkatnya dikalikan jadi 4 kali 2 yaitu 8. Dan yang bawah yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan 7, artinya 2 kali 7 yaitu 14. Nah, karena ini pembagian maka pangkatnya dikurangkan, yaitu 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 8, artinya 4 dikurangi 8 yaitu min 4 dikurangi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 14, artinya 8 kurangi 14 yaitu min 7. Sehingga kita ubah ke bilangan positif jadi 1 per 3 pangkat 4 min 1 per 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita bahas yang kita bahas yang D. 8 pangkat 4 dikurangi 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Nah, 8-nya ini kita ubah menjadi angka 2, sehingga 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 dikurangi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, karena ini pengurangan maka bisa dipisah menjadi kan ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 yaitu 2 pangkat 12 karena 3 kali 4 dibagi 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya dikalikan 3 kali 2 yaitu 6 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini karena pembagian 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 5, artinya pangkatnya dikurangi 12 kurangi 5 yaitu 7 dikurangi dengan 2
pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5, maka pangkatnya dikurangi, yaitu 6 kurangi 5, yaitu 1. Nah, seperti ini teman-teman. Atau bisa dikeluarkan menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 1. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 soalnya sederhanakan bilang berpangkat berikut dan tentukan nilai P. Oke, mari kita bahas soalnya yaitu 4 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Nah, 4-nya kita ubah menjadi angka 2, yaitu 4 itu 2 pangkat 2. Nah, dipangkatkan 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 artinya dikalikan pangkatnya. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Nah, karena pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Yaitu 4 kurangi 3 yaitu 1 sama dengan 4P. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 4 sehingga 2 per 4 sama dengan P, karena yang ini habis. Nah, 2 per 4 sama dengan setengah sama dengan P. Yuk yang B kita bahas yuk. Nah, yang B soalnya min 4 dipangkatkan 2 per 2 pangkat 3 dikali dengan 8 pangkat 4 per min 16 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat P. Nah, caranya biar lebih mudah, ini kalikan dengan ini. Karena apa? Karena pangkatnya sama, yaitu 2. Terus yang ini dengan yang ini. Nah, yuk mari kita tulis sehingga menjadi min 4 pangkat 2 dibagi min 16 pangkat 2 dikali 8 pangkat 4 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat P. Nah, yang bentuk ini kita gunakan sifat, yaitu jika A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, gitu. Sehingga menjadi min 4 per min 16 pangkat 2. Nah, yang 8 ini kita ubah menjadi angka 2. Nah, 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat P. Nah, ini kan bisa dibagi yang bagian min 4 bagi min 16. Nah, kalau min bagi min yaitu plus 4 bagi 16 yaitu 1/4 kuadrat. Nah, dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 artinya pangkatnya dikalikan, jadi 2, 3 kali 4 yaitu 12 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat P. Nah, 1/4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dikuadratkan lagi. Nah, ini karena pembagian 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 3 artinya pangkatnya dikurangi, yaitu 12 kurangi 3 itu 2 pangkat 9. Nah, ini yang 1 per 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu sama aja 1 per 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 1 per 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 9 sama dengan 2P. Nah, karena ini pembagian 2 pangkat 9 dibagi dengan 2 pangkat 4 maka pangkatnya dikurangi menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P. Karena ini sama, coret sehingga P-nya sama dengan 5. Oke, teman-teman. Udah kan, teman-teman? Yuk lanjut yang C. Nah, yang C yaitu 9 pangkat P per pangkat P pangkat 3 dibagi dengan 27 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, yang 9 itu kita ubah menjadi 3. 9 itu 3 pangkat 2 pangkat P.
Nah, yang 4 pangkat 3 itu diubah menjadi angka 2. Nah, 4 itu sama aja 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, dibagi 27 pangkat 2. 27 itu kita ubah menjadi angka 3, yaitu 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan P artinya 2 kali P, menjadi 3 pangkat 2 P. Dibagi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, jadi pangkatnya dikalikan, 2 kali 3 yaitu 6. Dibagi 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya pangkatnya dikalikan, 3 kali 2 yaitu 6. Dibagi 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, supaya lebih mudah, yang pembagian bagian ini kita ubah menjadi perkalian, sehingga yang ini kita balik, jadi 32 pangkat 2P per 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, karena ini 2 pangkat 6, ini juga 2 pangkat 6, maka ini bisa dicoret karena habis, sehingga menjadi 3 pangkat 2P per 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, oke, kedua ruas kita kalikan 3 pangkat 6, sehingga menjadi 3 pangkat 2P sama dengan 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 6. 3 pangkat 2P. Nah, karena perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, 8 tambah 6 yaitu 14. Nah, kita coret 3-nya karena sama, sehingga 2P sama dengan 14. P sama dengan 7. Nah, ini jawaban yang C. Yuk kita bahas yang D. Nah, yang D itu kasusnya sama yang B tadi. Ini kita pasangkan dengan ini. Nah, ini dengan yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tidak kelihatan. Nah, oke, kita pasangkan yang tadi dengan ini, terus yang ini dengan yang ini. Nah, tapi dengan syarat, dengan min 81 ini nanti kan pangkat 4, kita boleh ubah menjadi min 81 pangkat 2 dikali min 81 pangkat 2. Kok bisa diubah seperti itu, Kak? Nah, kalau dikalikan itu hasilnya sama aja min 81 pangkat 4. Coba yuk, min 81 kuadrat dikali dengan min 81 kuadrat. Nah, karena perkalian pangkatnya dijumlahkan, min 81 pangkat 2 plus 2 yaitu 4. Min 81 pangkat 4. Nah, sama kan teman-teman? Nah, sehingga menjadi min 9 per 2 per min 81 pangkat 2. Nah, yang satunya ini aja, min 81 pangkat 2. Terus dikalikan dengan 8. Terus 625 pangkat 2 per 5 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, yang ini bisa diubah menjadi min 9 min 81 dipangkatkan 2 dikali dengan, nah ingat teman, karena ini min 81 pangkat 2 artinya 2 itu genap pangkatnya, maka hasilnya akan positif, sehingga bisa ditulis menjadi 81 pangkat 2.
dikali dengan 625 dipangkatkan 2. Nah, 625 itu kita ubah menjadi 5. 625 itu sama aja 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P. Nah, yang ini kita bagi min 9 dibagi min 81. Min ketemu min yaitu positif. Nah, 9 bagi 81 yaitu 1/9. Pangkat 2 dikali 81 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 dipangkatkan 2, artinya pangkatnya dikalikan. 4 kali 2 yaitu 8. 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 8. Nah, sama dengan 3 pangkat P. Nah, karena 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 8 itu habis, maka bisa kita coret. Nah, sekarang kita tulis yang 1/9. Nah, angka 9-nya itu kita ubah menjadi 3, sehingga 1/3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Nah, yang 81 itu juga diubah menjadi angka 3. Nah, 81 itu 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat P. Nah, kita di sini. Nah, 1/3 kuadrat dikuadratkan sama aja 1/3 pangkat 2 dikali dengan 2, sehingga 3 pangkat 4 dikali dengan 1/3 pangkat 4 dipangkatkan 2, artinya dikalikan. 4 kali 2 yaitu 8 sama dengan 3P. Nah, karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 8 sama aja menjadi 3 pangkat 12 sama dengan 3 pangkat P. Nah, karena ini masih 1/4, maka kita naikkan. Ingat, kalau kemarin kan udah bahas kalau misalnya A pangkat N, maka bisa diubah menjadi A pangkat min N. Nah, jadi ini 3 menjadi 3 pangkat min 12 sama dengan 3 pangkat P. Maka ini 3-nya coret sehingga P-nya sama dengan min 12. Nah, ini jawaban nomor 7D. Mudah kan teman-teman? Yuk lanjut nomor 8. Nah, nomor 8, sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Nah, yang A yaitu 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. Nah, kita terus dulu 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 dibagi dengan, nah, kalau 2 kali 3 pangkat 2, ingat, misalkan kita A kali B pangkat N, itu sama aja A pangkat N, B pangkat N. Nah, menjadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Sehingga, karena ini pembagian, maka 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Karena pembagian pangkatnya dikurangkan. Jadi 4 kurang 2 yaitu 3 2. Terus 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Artinya 5 kurangi 2 menjadi 2 pangkat 3. Nah, kita jabarkan yuk. 3 pangkat 2 yaitu 9, 2 pangkat 3 yaitu 8, 9 kali 8 yaitu 72. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang yang B. Nah, yang B itu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, yang 4 itu kita ubah menjadi 2, yaitu 2 pangkat 2 pangkatkan 3 plus 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, terus 3 pangkat 2 dikali, nah, yang bentuk ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu bisa dibalik menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2. Kenapa boleh dibalik? Kan sama aja teman-teman, kan ini perkalian, tidak mempengaruhi, bisa menggunakan sifat komutatif. Nah, sama dengan plus 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8 pangkat 2 plus
5 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, ingat tadi gunakan sifat yang ini tadi menjadi 3 kali 8 pangkat 2 karena pangkatnya sama. Yang ini juga 5 kali 2 pangkat 2. Nah, 3 kali 8 yaitu 24 kuadrat ditambah 5 kali 2 yaitu 10 kuadrat. 24 kuadrat yaitu 576 ditambah 10 kuadrat yaitu 100. Maka totalnya yaitu 676. Oke, sekarang yang C. Nah, yang C ini ada koreksi pada 23 ini. Harusnya yaitu 2 pangkat 3. Nah, sehingga 3 kali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka kita ubah ini 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Maka 3 pangkat 5, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, maka pangkatnya dikurangi. 5 kurang 3 yaitu 2. Nah, kita cobain 3 pangkat 5 itu sama aja 243. Sedangkan 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, 2 pangkat 3 kali 4 yaitu 972. Nah, sekarang yang D, teman-teman. Min 3 kuadrat dikali min 3 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2. Nah, karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Min 3, 2 plus 3 dikurangi 4 kuadrat kali 2 kuadrat pakai sifat yang atas tadi. Maka min 3 itu pangkat 2 plus 3 yaitu min 3 pangkat 5 dikurangi ini sama aja, yang ini nggak usah dijabarin, tetap sama aja. Nah, jadi 4 kali 2 pangkat 2. Nah, jadi 4 kali 2 yaitu 8 pangkat 2. Nah, min 3 pangkat 5. Nah, kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif. Nah, 3 pangkat 5 tadi berapa? 243. Nah, dikurangi 8 kuadrat yaitu 64. Min 243 dikurang min 64 yaitu negatif 307. Ini jawaban yang D. Yuk lanjut nomor 9. Nah, nomor 9, setrika listrik memiliki hambatan 3 kali 10 pangkat 2 ohm. Dialiri arus listrik 2 ampere selama 15 menit. Berapa joule besarnya energi listrik yang digunakan? Untuk rumusnya yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. I adalah hambatan. Nah, di sini perlu dikoreksi teman-teman. I itu bukan hambatan ya teman-teman. I itu arus listrik. Satuannya ampere. Nah, R adalah arus listrik. Nah, ini juga salah. Kebalik ini teman-teman. R itu hambatan. Atau simbolnya ohm. Nah, dan T adalah satuan waktu dalam detik. Oke, ini benar. Waktu. Second atau detik boleh. Nah, oke, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Diket R-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 2 ohm. Nah, arusnya yaitu I-nya yaitu 2 ampere. Waktunya yaitu 15 menit. Nah, sedangkan di rumusnya yaitu satuan waktu dalam waktu detik. Yang ini, sedangkan yang ini adalah menit. Maka kita ubah menjadi 1 menit itu berapa detik? Yaitu 60. Sehingga 15 kali 60 sama dengan 15 kali 60 yaitu
Bentar ya teman-teman, kita hitung terlebih dahulu, yaitu 900 detik atau sekon. Nah, bisa kita ubah 900 itu sama aja 9 kali 10 pangkat 2. Nah, seperti itu teman-teman. Maka kita hitung, kita masukkan rumus B sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, I kuadrat berarti I-nya yaitu 2. 2 kuadrat kali R-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 2. T-nya berapa? Yaitu 9 kali 10 pangkat 2. Nah, kita jabarin 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 3 10 pangkat 2 kali 9 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita kelompokkan biar mudah. 4 dikali 3 dikali 9 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Nah, 4 kali 3 yaitu 12. 12 kali 9 yaitu 108. Nah, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Nah, pangkatnya dikalikan. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan menjadi 10. 2 tambah 2 yaitu 4, yaitu Joule. Sehingga jawaban nomor 9 yaitu 108 dikali 10 pangkat 4 Joule. Ini jawaban nomor 9. Oke, sekian dari ini. Untuk nomor 10 mungkin lanjutan nanti supaya lebih enak untuk menjelaskan, supaya waktunya tidak terlalu panjang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.